Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Nur Pamekasan bersama seluruh staf, yang saya hormati Takmir Masjid Ar-Rasyid RSUD Muhammad Nur, dan para jamaah Bapak Ibu rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Siang ini kembali kita dipertemukan oleh Allah di Masjid Allah, Masjid Ar-Rasyid RSUD Muhammad Nur Pamekasan untuk melaksanakan kewajiban kita sholat zuhur berjamaah dan kewajiban kita terus belajar, wabil khusus kita belajar Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan siang ini merupakan pertemuan kedua kajian tafsir surah Ad-Duha. Jadi bagi para jamaah yang mungkin tidak mengikuti pada pertemuan sebelumnya, bisa mengikuti melalui channel YouTube RSUD Muhammad Nur agar nyambung dengan kajian kita pada siang hari ini. Pada pertemuan sebelumnya ingin saya ringkas, hidup ini 24 jam, ada siang ada malam. Waktu yang terbaik pada siang hari lah pagi hari, ya, pada waktu duha. Gambaran hidup seseorang yang mendapatkan nikmat dari Allah. Kemudian ada malam hari, malam yang paling membuat orang itu bingung, susah, sedih, ya, adalah ketika malam telah gelap gulita. Gambaran bagi orang yang sedang diuji oleh Allah. Nah, itu semua tidak menandakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala meninggalkan kita. Tidak semua itu menandakan Allah telah melupakan kita. Jadi Allah tetap menjaga diri kita semuanya, dan dalam keadaan apapun itu insya Allah kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersabarlah ketika sedang diuji oleh Allah, dan yakinlah bahwa ketika Allah menguji kita, sungguhnya Allah meyakini bahwa kita ini mampu melewati ujian-ujian itu. Dan bersyukurlah ketika Allah memberi kenikmatan pada kita, karena justru banyak fakta sejarah menunjukkan bahwa orang kadang tidak lulus ketika diuji oleh Allah dengan kenikmatan hidup. Ala kulli hal, mudah-mudahan apapun yang Allah berikan kepada kita, baik berupa kenikmatan ataupun bahkan mungkin ujian dari Allah, tidak membuat kita tergelincir dari jalannya. Maka insya Allah kita akan masuk pada apa yang disebutkan oleh Allah pada ayat-ayat berikutnya pada Quran surah Ad-Duha ini. Sebelum kita mulai, mari kita tabarukan ya dengan bersama-sama membaca surah Ad-Duha ini. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja. ما ودعك ربك وما قلى
وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Allahu Akbar. Para jamaah Bapak Ibu rahimakumullah, pada kesempatan siang ini kita akan kaji Quran surah Ad-Duha ayat ke-4 dan ke-5. Nanti kalau ada waktu kita lanjutkan pada kajian ayat-ayat berikutnya. Pada ayat yang keempat Allah Subhanahu wa taala berfirman, walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguh akhirat khairun adalah lebih utama, lebih baik laka bagimu Muhammad minal ula, dari yang pertama, artinya dari dunia. Kemudian ayat yang kelima, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Dan sungguh akan ia berikan kepadamu, akan ia berikan, dan sungguh Rabbmu, ya, Rabbmu, dan sungguh Rabbmu akan memberikanmu fatarda, dan engkau akan ridha. Akan berikan nikmat padamu, Tuhanmu akan berikan nikmat padamu dan engkau akan ridha, akan senang. Baik. Pada ayat yang keempat itu ada dimulai dari adanya huruf waw. Para ulama sepakat huruf waw pada ayat yang keempat ini, waw ataf namanya, yang disambungkan dengan muqsam alaih. Jadi mohon nanti YouTube-nya dilihat kembali. Berita yang dikuatkan dengan sumpah pada ayat ketiga, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ayat keempatnya, walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguh akhirat itu lebih baik laka bagimu Muhammad minal ula, dari dunia. Cuma para ulama berbeda pendapat tentang lam pada lafal walal akhiratu. Ini kenapa perlu disampaikan lebih awal, nanti ada manfaatnya. Jadi pada lafaz lam, lal, la kemudian ketemu dengan al akhirah, ya. Walal akhiratu, lamnya ini maknanya apa? Yang paling banyak lamnya ini disebut dengan lam istinaf. Jadi lam untuk memulai, yang tentunya maknanya litaukid. Jadi maknanya untuk menguatkan, sungguh akhirat itu lebih baik bagimu dibandingkan dengan dunia. Tapi tidak sedikit juga para ulama tafsir menyatakan lam ini lam qasam. Jadi tetap ada kaitannya dengan sumpah pada awal surah. Jadi kalau lam qasam itu nanti diterjemahnya menjadi dan demi Allah, demi dia, atau dikaitkan dengan qasam sebelumnya, ya. Jadi lamnya, lam qasam ini di situ terkandung makna sumpah. Jadi demi Allah atau demi Tuhanku atau demi dia, ya itu ya, tergantung takdirnya apa, atau dikaitkan dengan sumpah pada awal surah, yaitu demi waktu duha dan demi waktu malam ketika sudah pekat dan hening.
Tapi perbedaan pendapat ini tidak terlalu banyak pengaruhnya kepada pesan. Kenapa? Pesan ayatnya sama, bahwa akhirat itu adalah lebih baik bagimu Muhammad dan juga bagi kita dibandingkan dengan dunia. Jadi pesannya sama sungguhnya. Cuma ada yang mengkaitkannya dengan sumpah di awal surah, ada yang menyatakan ini permulaan kalimat. Jadi lamnya lam ibtida kalau dalam bahasa Arabnya itu. Nah, apa sih sebut dengan akhirat itu? Kira-kira panjenengan bisa membayangkannya apa akhirat? Akhir, masuk pada hari akhir. Para ulama ada dua pendapat tentang makna akhirat pada ayat ini. Yang pertama, dan ini jumhur ulama, jadi mayoritas ulama tafsir itu menyatakan makna al-akhir ini adalah hari akhir nanti, hari kiamat. Hari kiamat nanti, pada hari akhir itu, alam akhirah itu lebih baik bagimu dibandingkan dengan alam dunia. Artinya mungkin ketika di dunia ini mengalami ujian-ujian, ya, banyak mudarat, banyak kesulitan hidup, selagi tetap yakin beriman pada Allah dan istiqamah dengan iman itu, yakinlah bahwa nanti alam akhirat lebih baik bagimu. Cuma tidak sedikit ulama yang menyatakan bahwa makna akhirat ini bukan sekedar akhirat nanti. Akhirnya apa artinya? Akhirat pada kehidupan Nabi. Jadi pada awal fase dakwah Nabi itu memang mengalami banyak kesulitan. Jadi tidak sedikit yang kemarin kita sampaikan, bahwa tidak sedikit yang menyatakan bahwa ketika ada jeda wahyu saja itu kemudian ada orang-orang kafir yang membuli Nabi, bahwa Nabi telah ditinggalkan oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril disebut dengan syaitonnya. Jadi Muhammad telah ditinggalkan oleh syaitonnya, kan itu. Jadi ujian-ujian saat fase awal dakwah Nabi itu demikian kerasnya. Ya. Ancamannya itu bukan cuma dihina, ya, tapi bahkan sampai ingin dibunuh, kan gitu. Sehingga Nabi sempat awalnya hijrah ke Taif, kemudian di Taif juga mengalami banyak tantangan, banyak hambatan, ya. Bahkan Nabi sempat berdarah gitu, yang karena geramnya malaikat Jibril itu minta kepada Nabi, tolong angkat tanganmu Muhammad, berdoalah pada Allah, akan saya angkat gunung Gunung Taif lah nggak salah, ya, Gunung Taif, dan akan aku timpakan pada mereka yang menentangmu. Cuma Nabi tidak mau begitu, karena aku ini bukanlah Rasul yang diutus untuk memberikan adab, tapi aku diutus untuk memberikan rahmat. Jadi mereka berlaku begitu karena mereka tidak tahu saja. Seandainya mereka tahu, tidak akan melakukan hal itu. Jadi awal fase dakwah Nabi itu demikian sulit, penuh dengan tantangan dan hambatan. Itu persoalannya. Sehingga nanti di akhir kehidupan di dunianya, Nabi itu akan mengalami kemuliaan dan kemenangan. Jadi makna akhirat itu bukan hanya akhirat nanti di alam akhirat, tapi kehidupan Nabi pada akhir perjuangan di salah Nabi. Nah, ini dibuktikan oleh Allah yang kemudian turun Quran surah An-Nasr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jadi disebut dengan Fathu Makkah di situ. Artinya apa? Kemenangan Islam dibuktikan, dan itu memang sudah termasuk nubuat, di mana seorang nabi terakhir itu akan diusir negerinya dan akan kembali menaklukkan tanah kelahirnya, yang karenanya
akan berbondong-bondong ribuan, puluhan ribu, ratus ribu orang untuk masuk Islam. Itu sudah menjadi janji Allah dalam kitab-kitab sebelumnya. Kemenangan Islam dibuktikan di situ. Jadi ada yang memahaminya makna akhirat di sini bukan menunggu nanti di alam akhirat, tapi akhir perjuangan Rasulullah Muhammad SAW yang mendapatkan kemenangan. Nah, itu juga sungguhnya yang ingin dipesankan oleh para mufassir, bahwa yang disebut dengan walal akhiratu khairul laka minal ula, itu jangan kemudian menganggap bahwa akhir di situlah akhirat ketika pada alam akhir nanti, hari kiamat nanti. Bukan hanya itu. Tapi janji itu sebenarnya akan diberikan kepada orang-orang yang teguh dalam imannya, istiqamah dengan iman itu yang dibuktikan dengan ibadah, itu nanti di dunia ini hidupnya tetap akan mendapatkan kemuliaan di dunia ini, tidak nunggu nanti hanya di akhirat kelak. Jadi kalau di akhirat kelak pasti sudah dipastikan oleh Allah. Jadi dengan iman yang kuat, kemudian istiqamah dengan iman itu dibuktikan dengan ibadah. Yang paling penting jangan meninggalkan sholatnya, kan begitu. Jadi ketika itu tetap istiqamah di situ, jaminan di Allah nanti akan mendapatkan kemuliaan, keberuntungan, kebahagiaan di akhirat kelak. Tapi bukan hanya itu, Allah sungguhnya melalui tafsir ini ingin menjanjikan bahwa kebahagiaan hidup itu akan didapatinya di dunia ini. Mungkin di awal-awal dia akan mengalami kesulitan, tapi dengan iman dan istiqamahnya akan mendapatkan kemuliaan hidup. Jadi di dunia ini. Jadi ada dua makna di situ menjadi penting agar tidak semata-mata bahwa dengan tunduk pada ajaran agama Allah, bahwa kebahagiaan itu hanya dapat diraihnya di akhirat kelak. Tapi sungguhnya Allah juga menjanjikan kebahagiaan itu di dunia ini. Itu dua tafsir makna dari walal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi ini bisa dibaca. Saya sudah mencoba membandingkan dalam berbagai kitab tafsir, ya. Pentingnya kita memahami kenapa Allah menyatakan akhirat itu lebih baik, ya. Bahkan dibandingkan dengan dunia, kan begitu pentingnya. Jadi agar kita tidak salah orientasi hidup. Jadi akhirat itu abadi. Kalau bahagia di akhirat akan bahagia selamanya. Dunia ini faniyah. Dunia ini akan musnah, akan rusak. Artinya kalau sengsara di dunia tidak akan sengsara selamanya. Jadi kalau dibalik gimana, misalkan kalau bahagia dunia dia akan bahagia sementara, tapi kalau nanti sengsara di akhirat dia akan sengsara selama-lamanya. Nah, orientasi hidup ini penting, jangan sampai salah kita bagaimana melakukan kegiatan-kegiatan selama hidup di dunia ini, agar tidak hanya orientasi sementara bahagia di dunia saja. Tentu kita berharap bahagia kita tidak hanya di dunia tapi juga akhirat. Dalam doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Amin. Kemudian pada ayat yang kelima ini penegasan, ya. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Ya, lamnya juga lam disebut dengan lam ibtida juga, ya. Sama dengan yang tadi, ada yang mengatakan lam qasam. Jadi yang biasa ditemukan wala sawfa, dan sungguh saufa ini untuk menyatakan bahwa peristiwa ini masih akan datang, ya. Lil istiqbal namanya. Dan sungguh
saufa yu'tika, akan memberikan padamu, rabbuka, siapa Tuhanmu, fatardo, maka kamu akan ridho. Maksudnya memberikan nikmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini disebut dengan dalam kaidah tafsir disebut dengan itlaqul juz'i wa iradatul kulli. Maksudnya yang disebutkan cuma satu orang sungguhnya ya, tapi maknanya sebenarnya untuk semuanya. Sepanjang kita mengikuti tuntunan yang dibawa oleh Rasulullah, maka kita juga akan mendapatkan apa yang didapatkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tergantung pada penafsiran kita pada ayat ini. Kalau kita memahami bahwa walal akhiratu khairul laka minal ula, akhirat nanti di hari kiamat nanti, maka sudah pasti bahwa Nabi akan mendapatkan tempat yang paling baik, disebut dengan maqaman mahmuda. Kita sudah kaji banyak sekali ini, lama sudah kita bahas ketika mengkaji ayat kursi. Di antara maqaman mahmuda yang diberikan oleh Allah kepada Muhammad disebut dengan Nabi inilah yang bisa memberikan syafa'atul uzma. Masih ingat? Man dalladhi yash'indahu illa biidni illa bima syaa. Masih ingat ini? Nanti dicek lagi di videonya biar nanti bisa diputar videonya apa di YouTube-nya. Di antara nikmat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi ini pada hari kiamat nanti berupa pemberian satu penghormatan dari Allah, di mana Nabi kita bisa memberikan syafa'atul uzma gitu. Ini kalau kita memahami akhir itu hanya terbatas nanti pada hari kiamat saja. Hari kiamat itu alam sebenarnya, alam. Cuma alam yang diabadikan. Jadi tidak ada alam lagi setelah alam akhirat itu. Alam. Nah, kalau kita memahami akhirat itu adalah bukan sekedar hari kiamat nanti, maka kita akan melihat fakta sejarah bagaimana kemenangan Islam yang disebutkan itu. Jadi pemberian Allah kepada baginda Nabi Muhammad SAW bersama kaum muslimin saat itu dengan kemenangan Islam yang puncaknya disebut dengan Fathu Makkah. Fathu Makkah. Jadi tergantung kita memahami ayat ini berkaitan dengan ayat sebelumnya. Fatarodo, maka kamu akan ridho. Jadi proses perjalanan itu ya yang membuat kemudian Nabi mendapatkan kemenangan di dunia akhir itu akan menjadikan Nabi itu ridho. Kita ini mungkin sekarang belum bisa merasakan ridhonya kita. Mungkin ya, mungkin kalau kita tidak pandai-pandai mengapresiasi yang datangnya dari Allah. Kalau kita tidak pandai-pandai bersyukur, maka kita tidak bisa ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah di dunia ini. Apalagi nanti di akhirat karena belum kita jalani gitu. Belum terjalani. Jadi agar kita bisa merasakan bahwa apapun yang datang dari Allah itu menjadi satu keindahan buat kita, maka pandai-pandailah untuk mengapresiasi atau pandai-pandai untuk mensyukuri apa yang datangnya dari Allah itu. Jadi kemampuan kita mengapresiasi ini akan mendatangkan keridhaan, lega, hati ini jadi lega, hati ini menjadi damai karena kita bisa mengapresiasi apapun yang datang dari Allah. Sampai mungkin kita sakit, ya, di ujung sakit gitu, kita bisa mengapresiasi. Saya sudah banyak cerita juga hal ini ketika kita berbicara tentang kisah Nabiullah Ayyub alaihissalam. Jadi bisa dibawa ke sana. Kalau mau baca lebih banyak bisa
tafsir Al-Munir ya, banyak sekali apa yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti di hari kiamat kelak. Jadi banyak sekali. Yang paling pokok saya ingin mengingatkan kajian sebelumnya adalah tentang syafa'atul uzma. Sampai ada hadis ya dia annahu sallallahu alaihi wasallam awwalu man tuftahu lahul jannah wa naridwana khazinal jannah yaqulu lahu umirtu alla aftaha li ahadin qablaka. Jadi ada sebuah hadis bahwa orang yang pertama kali nanti akan masuk surga adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ridwan ya, penjaga surga itu berkata pada Nabi, umirtu alla aftaha li ahadin qablaka. Saya diperintahkan untuk tidak membuka pintu surga ini sebelum engkau memasukinya. Nah, kita ini ikut Kanjeng Nabi. Artinya nanti tidak ada umat Nabi sebenarnya yang masuk surga kecuali umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memasuki lebih dahulu. Amin ya rabbal alamin. Jadi banyak sekali lah, nanti mungkin bisa sambil dibaca ya tafsir Al-Munir, panjang lebar beliau. Baik, setelah Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa begitu luar biasanya Allah tetap menjaga Nabi, tidak meninggalkan Nabi, tidak melupakan Nabi ya. Kemudian Allah mengingatkan Nabi dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallam fahada wa wajadaka 'ailam fa'aghna. Agar Nabi ini kembali mengingat, kata Allah, alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dia, Allah, mendapatimu sebagai seorang yatim lalu dia melindungimu. Jadi kata awa ini adalah orang yang bisa melahirkan keamanan dan ketentraman. Jadi awa ini semacam perlindungan yang diberikan oleh seorang kepada orang lain ya, yang bisa mendatangkan keamanan dan ketentraman. Jadi perlindungan ini bisa datangnya dari manusia, tapi yang hakiki adalah perlindungan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang hakiki. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Kanjeng Nabi ini, dulu kamu yatim. Dalam sejarah kita sudah paham bahwa Nabi ditinggal oleh Abdullah bin Abdul Muthalib, bapaknya, ketika Nabi masih dalam kandungan ya. Kemudian ditinggal oleh ibundanya ketika Nabi masih sangat kecil. Ada yang menyatakan umur 4 tahun, ada yang menyatakan 5 tahun, yang populer umur 6 tahun kan begitu. Sangat kecil gitu. Yang kemudian pelindung dari diri manusia itu kemudian mulai dari kakeknya Abdul Muthalib, beliau meninggal, kemudian dipindahkan kepada Abu Thalib ya, pamannya. Jadi itu namanya pelindungan yang datangnya dari manusia. Tapi hakikinya perlindungan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kemudian kita meyakini bahwa yang bisa memberikan perlindungan itu manusia. Semuanya harus dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pentingnya akidah di situ ditanamkan. Kemudian pada ayat berikutnya
wa wajadaka dhallam fahada, dan dia menemukanmu dhallan, dalam kehilangan jalan, bingung dan tidak mengetahui arah, fahada, kemudian dia memberikan petunjuk. Sini ada kata yang penting agar tidak salah paham, kata dhallan. Dhallan, para ulama tafsir tidak ada yang membenarkan diartikan dengan sesat. Sesat. Jadi Nabi itu maksum. Nabi itu terjaga dari kesalahan. Kalau ada salah langsung dikoreksi oleh Allah. Terjaga di kesalahan, baik sebelum jadi Nabi, apalagi sesudah jadi Nabi. Jadi kata dhallan itu makna asalnya adalah orang yang kehilangan jalan, bingung dan tidak mengetahui arah. Jadi memang pada proses awal itu Nabi, kita tahu di sejarahnya adalah sering uzlah kan dia, uzlah, tahu uzlah apa itu? Menyepi. Jadi berupaya untuk mendekatkan diri pada Allah. Ya, saat itu belum ada bimbingan wahyu kan begitu. Sedang mencari jalan menuju Allah. Kemudian fahada, Allah kasih petunjuk mana jalan yang benar. Jadi kita sudah bahas panjang lebar tentang makna hidayah. Hidayah itu al-irsyadu ilal khairati khairan qaulan au fi'lan. Dulu pada makna ihdinas siratal mustaqim, ya. Hidayah itu petunjuk pada kebaikan, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Sudah sempat saya utarakan panjang lebar itu, mohon dilihat kembali itu biar nyambung. Jadi maknanya bahwa Nabi ini diingatkan dulu kamu tidak jelas arah hidupnya, kemudian Allah beri petunjuk bagaimana arah hidup yang benar. Kemudian wa wajadaka ailan fa'aghna, dia menemukanmu ailan. Ailan ini fakir, kekurangan, ya. Fa'aghna, maka dia yang mencukupimu. Jadi, sesungguhnya kita semua ini fakir, ya. Jadi, kita diingatkan oleh Allah, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu wal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, kamu semua ini fakir, butuh pada Allah, sementara Allah yang zat yang al-ghani, zat yang kaya, dan al-hamid, zat yang terpuji. Itu semua fakir. Kita semua butuh pada sesuatu yang lain. Selagi masih butuh, maka disebut dengan fakir. Dan kebutuhan yang bisa memenuhinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejarah ini diulang oleh Allah. Dulu kamu kan fakir, kemudian Allah cukupkan. Cuma cukup dalam pemaknaan diri Nabi ini dalam sebuah hadis yang sangat sangat baik, ya, untuk jadikan pelajaran, ya. Ada hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Bukhari, Muslim, Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, kata Nabi, ya ini makna kaya kata Nabi, ya, laisal ghina an kasratil urudi walakinnal ghina winan nafsi. Bukanlah disebut kaya karena banyaknya harta, tetapi kaya itu adalah ghinan nafsi, kaya diri, kaya jiwa, kaya hati, merasa berkecukupan. Gitu. Jadi Nabi itu memaknai kaya itu adalah ketika kita merasa cukup. Ketika masih merasa kurang, sesungguhnya kita miskin. Ketika sudah merasa cukup, itulah kaya yang sebenarnya. Karena kadang manusia ini, ada manusia yang menuruti keinginan,
Jadi daftar keinginan itu tidak akan pernah titik gitu, koma terus. Sementara kita tidak butuh itu. Maka penting agar kita ini punya prioritas, karena ada daftar keinginan, ada daftar kebutuhan. Mana yang butuh, mana yang ingin gitu. Jadi biar tidak terus merasa kurang. Jadi pentingnya ghinan nafsi, ini yang diajarkan oleh Nabi. Merasa cukup. Orang yang merasa cukup itu disebut dengan al-ghina bil qanaah. Orang yang kaya karena dia merasa cukup. Orang yang kaya karena cukup itu bentuknya bisa dua macam. Ada orang yang bisa memenuhi keinginannya. Karena dia mampu, dia bisa memenuhinya. Dia memiliki apa yang diinginkan. Ada orang yang sungguhnya ia bisa memenuhi keinginannya, tapi ia tidak memanfaatkan itu, malah diberikan orang lain karena ia merasa sudah tidak membutuhkan itu. Dan sungguhnya yang diharapkan yang kedua ini, bukan tidak mampu memenuhi keinginan. Ada orang yang tidak katakan tidak beli apa-apa gitu ya, tidak beli apa-apa, itu bukan karena qanaahnya, tapi karena memang tidak mampu dia. Mau beli sudah motor, karena tidak mampu, sudahlah, tidak usah gitu ya. Padahal dia butuh. Nah itu jadi tidak mampunya, tidak belinya sudah motor bukan karena qanaah. Qanaah itu sungguhnya orang itu mampu beli, tapi tidak beli karena dia anggap dia tak perlu itu, tidak memerlukannya. Dia punya uang untuk beli, tapi tidak beli. Kenapa? Karena menganggap tidak perlu. Itu namanya al-ghina bil qanaah. Jadi ghinan nafsi itu namanya al-ghina bil qanaah. Orang yang merasa kaya dengan sikap qanaah, merasa cukup dengan apa yang ada, bukan tidak mampu. Ada orang yang miskin sehingga tidak bisa beli, hanya pasrah dengan kemiskinannya. Itu sungguhnya bukan makna ghinan nafsi. Seandainya dia punya uang, langsung beli itu. Jadi kita lihat orang-orang OKB, orang kaya baru itu biasanya kalau dapat uang mendadak itu semuanya langsung diborong itu. Langsung diborong. Jadi dulu nggak beli bukan karena tidak mau beli, tapi tidak mampu beli kan begitu, tidak punya uang. Jadi orang qanaah itu orang yang sebenarnya dia mampu beli, tapi dia tidak beli karena merasa cukup dengan apa yang sudah ada. Itu namanya ghinan nafsi, al-ghina bil qanaah. Jadi yang merasa cukup itu adalah orang kaya tapi dasar dengan qanaah. Itu yang dimaksud dalam ungkapan wa wajadaka ailan fa'aghna. Jadi Allah itu mencukupi kebutuhan Nabi itu, tapi dalam bahasa al-ghina bil qanaah atau ghinan nafsi. Dan kita ini biar tidak terus dikejar oleh keinginan-keinginan itu, maka ayo belajar bagaimana kita ini merasa cukup dengan apa yang ada. Jadi kalau cukup handphone harganya 1 juta, kenapa harus beli handphone yang 5 juta? Misalnya begitu ya. Misalkan contoh sederhananya begitu. Baik, para jamaah wa rahimakumullah. Rasanya cukup dulu ya, karena setelah Nabi diingatkan dengan berbagai macam nikmat yang telah diperolehnya itu, nanti ada tuntunan pada kita bagaimana seharusnya Nabi dan kita ya menyikapi berbagai masalah kehidupan ini. Itu yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, mungkin ada pertanyaan 1-2. Silakan. Yatim tahu yatim? Apa yatim? Yatim itu apa yatim? Anak yatim? Hah?
seorang anak sebelum balik ditinggal mati oleh orang tua laki-lakinya, yatim. Jadi Nabi seperti itu. Bahkan Nabi ini sudah yatim piatu sejak umur 4 tahun, 4 tahun, 5 tahun dan 6 tahun. Yatim ini masuk orang yang mendapatkan zakat atau bukan? Enggak, bukan ya. Karena yatim ini apa? Bisa jadi dia kaya, kan begitu kan? Kalau bapaknya orang kaya, ya, punya anak masih kecil meninggal, dia mendapatkan warisan yang banyak dari harta orang tuanya gitu. Kadang salah paham. Jadi anak yatim wajib mendapatkan bagian dari zakat, tidak. Kalau hanya karena keyatimannya. Tapi kalau yatim sekaligus fakir, ini yang lebih utama karena dua hal yang ada pada dirinya. Itu nanti yang akan kita bicarakan pada pertemuan berikutnya. Jadi khawatir terlalu lama ini ya. Ada pertanyaan, Bapak? Cukup? Cukup. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Terima kasih. Mari kita berdoa. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahman. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.